Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada biha ila yaumil amma ba'd. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Raya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, terutama limpahan rahmat Allah yang tak pernah henti-hentinya diberikan kepada kita, yang insya Allah di dunia dan juga di akhirat kelak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah kepadanya, menghambakan diri kita sepenuhnya, karena kita menyadari kita ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita yang lemah ini segala meminta hanya kepada Allah yang Maha Kuat. Sekalipun kita meminta kepada manusia hari ini, maka percayalah bahwasanya manusia itu punya kelemahannya. Dia bisa memberikan apa yang kita minta, tapi tidak sepenuh apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan semuanya apa yang kita minta, selama kita mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita semuanya. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, pengikut-pengikutnya, tabi'in hingga tentunya kita umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya dan menyiarkan agama Islam ke seluruh pelosok negeri, khususnya yang ada di lingkungan terdekat kita, ialah keluarga kita, masyarakat kita. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah, syafaat yang tidak diberikan oleh siapapun kecuali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita semuanya, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh khotib di awal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang hari ini menjadi hal yang sangat urgen bagi kehidupan kita.
terlebih dengan berbagai macam persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dalam diri kita sendiri, dalam hawa nafsu kita, dalam hati kita dan sebagainya. Maka ketakwaan itu sangat penting untuk kemudian kita tingkatkan, dan ia merupakan bekal bagi perjalanan kehidupan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang, bahkan setelah kematian kita, ketika kelak kita dikumpulkan pada yaumul qiyamah. Takwa yang bisa membekaskan amaliyah yang mulia di hadapan kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari yang sangat potensial bagi kita semuanya untuk berkumpul berjamaah. Kemudian di dalamnya ada silaturahim, ada saling bermuajahah di antara kita semuanya. Tentu inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan hubungan di antara kita semuanya, hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Selain kita mengenal ada ukhuwah wataniyah kita, hubungan kita sesama anak bangsa ini, anak negeri ini, tapi yang paling besar, tinggi dan utama adalah ukhuwah imaniyah dan ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Oleh karenanya, bagaimana kemudian kita mengungkapkan persaudaraan kita sesama mukmin ini atau sesama muslim? Maka Al-Quran menyampaikan kepada kita, hendaklah kita selalu menghormati, menghargai, mengagungkan persaudaraan di antara kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Siapa orang yang dia menghormati, mengagungkan hurmatillah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bahwa khairul lahu, itu lebih baik baginya 'inda rabbih, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada yang kita inginkan ketika kita menjalani kehidupan di dunia fana ini, di usia yang hari ini kita jalani. Barangkali kita sudah menginjak usia di atas 15 tahun, 30 tahun, 50 tahun, boleh jadi hampir satu abad kita menjalani kehidupan ini. Tapi pada akhirnya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia berapapun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kemana kita hendak menuju? Maka perjalanan kehidupan kita hari ini dapat kita isi dengan hal-hal yang mulia. Oleh karenanya, hendaklah kita menjadi orang-orang yang hurmatillah, orang-orang yang dihormati, dibanggakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memuliakan diri kita itu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sudah mendekatkan dirinya kepada Allah, maka jangan sekali-kali kemudian orang lain ataupun kita mencoba untuk kemudian menghinakan ia, melemahkan ia. Saat ketika Allah memuliakannya, tapi makhluknya kemudian menghinanya, bahkan menghilangkannya. Inilah kewajiban ketika kita diperintahkan untuk ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim ini. Lalu kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ketika kita menghormati, tapi juga bagaimana kita sesama kaum muslimin ini harus saling untuk menjaga nama baik sesama mukmin. Siapapun kita, apapun profesi kita, jabatan kita, status kita, setiap muslim itu disampaikan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu dia bersaudara, tidak melihat pangkat dan golongannya, tidak melihat dari organisasinya yang hari ini sedang dia ada amanah di dalam dirinya, yaitu bagaimana kemudian dalam hal ini hendaklah kita berusaha untuk saturi auratul muslimin, yaitu menutup aurat atau menutup aib dari saudaranya kaum muslimin.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat gambaran seperti ini, begitu agung dan mulianya ajaran Islam ini kepada kita semuanya. Ajaran yang luhur, yang membawa setiap umatnya untuk hidup dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ajaran yang luhur yang tidak kita temukan pada ajaran-ajaran yang lainnya, yang mereka bersifat individual, bahkan hanya mengejar pangkat dan golongan, hanya mengejar kepuasan hawa nafsunya, tidak mempedulikan saudaranya. Inilah keluhuran daripada ajaran Islam yang harus selalu kita pegang. Maka pada kesempatan ini, bagaimana saturul auratul muslim, kita menutup aurat saudara kita sesama muslim, ini merupakan perintah dari ajaran agama kita semuanya. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 19 menyampaikan kepada kita semuanya, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha bil ladzina amanu lahum adzabun alim. Baik di dunia wal akhirah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang ingin atau agar perbuatan yang dia lakukan, yaitu perbuatan fahsyanya, itu diketahui oleh orang lain atau tersyiar di kalangan orang-orang, maka baginya adalah azabun alim di dunia wal akhirah. Baginya adalah azab, siksaan yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat lah. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Berhati-hati kita dengan perbuatan keji yang dilakukan oleh orang lain, bahkan oleh diri kita sendiri, lalu kemudian ada keinginan dalam diri kita untuk membongkarnya. Padahal kita tidak punya keinginan dan tidak punya kepentingan di dalamnya, tapi kita hanya ingin latah saja. Sehingga hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana seseorang itu sangat senang dan mudah untuk kemudian mengumbar hawa nafsunya, memperlihatkan kejahatan, kekejian yang ada pada dirinya dan juga pada saudaranya sesama mukmin. Perbuatan keji itu berbeda dengan perbuatan mungkar. Kalau perbuatan mungkar adalah perbuatan seseorang yang ketika dia diajak untuk berbuat baik, maka dia menolaknya, maka dia termasuk orang yang mungkar. Diperintahkan sholat tapi dia enggan sholat. Diperintahkan untuk berbuat kebaikan tapi dia enggan. Padahal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbuatan. Perbuatan keji adalah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala larang dia untuk mengerjakannya, tapi ia dekati dan ia jalani. Inilah perbuatan keji. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh yang kemudian sesuatu yang seharusnya kita tutupi lalu kemudian kita bongkar. Kita perlihatkan. Hari ini hadirin, ketika seseorang punya permasalahan dari segi ekonomi, tidak sedikit kemudian ketika mereka punya kesempatan untuk mencari, membuat sebuah konten-konten. Kalau hari ini kita lihat di YouTube, seharusnya dia tidak umbar, tidak persaksikan di hadapan manusia yang lainnya, tapi kemudian dia pertontonkan. Karena hanya ingin mendapatkan seperak dua perak dari harta yang sebenarnya tidak pantas untuk kemudian dia dapatkan dengan cara yang seperti itu. Tapi kemudian kita pun melihat ada perbuatan seseorang
harusnya kita tutupi, tapi karena kita senang, karena kita ingin berkelakar, kita ingin bermain-main, kita ingin bercanda, kemudian kita buatlah sebuah persoalan, dan itu pun terjadi hari ini. Apalagi kalau kemudian dia tidak suka dengan orang yang ada di hadapannya ataupun dianggap sebagai musuh dalam kehidupannya. Nah, demikianlah kemudian bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, siapapun kita yang berusaha menutup aib saudaranya, maka insya Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat, bahkan di dunia ini. Kita akui, kita pun punya salah, kita pernah berdosa. Bersyukur kita dosa dan kesalahan yang kita lakukan, dan kita segera meminta maaf serta beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena Allah menutupinya. Allah sedang menutupinya. Sebab kalau Allah membongkarnya, na'udzubillah, adzabun alim fid dunya, kita akan mendapatkan siksaan di dunia ini, malu. Tapi hari ini banyak mereka yang tidak malu dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Bahkan karena ini adalah sebuah momen, tidak sedikit kemudian mereka ini diangkat dari keburukan-keburukannya, sehingga kita mengenalnya dan dia kemudian menjadi terkenal kembali. Buat mereka kesalahan itu bisa selesai hanya dengan ketika orang lain tidak peduli, atau mungkin memberikan maaf. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir bagaimana kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, siapapun kita yang ketika Allah Subhanahu wa taala menutupi aibnya di malam hari, ketika dia memasuki pagi harinya, ia bertemu dengan orang lain, lalu kemudian disampaikanlah perbuatannya di malam hari itu dengan mengatakan, tadi malam saya melakukan ini dan itu. Padahal satu malam penuh Allah Subhanahu wa taala menutupinya, kata Rasulullah, kemudian justru dia sendiri yang menghinakan dirinya. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah penting bagi kita di dalam kehidupan ini. Jangan sekali-kali dan mudah, baik lisan kita ataupun jari jemari kita, untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak nama baik orang lain. Hatta walaupun ia adalah yang tidak kita sukai, maka tutuplah auratnya, karena ia adalah mukmin, muslim, saudara bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita semuanya untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita dengan cara kita menutup aurat ataupun aib saudara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kebaikan bagi kehidupan kita. Barakallahu fiikum. Allahumma Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum bi nafsi bi taqwa, faqad faza muttaqun. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita mengingatkan akan persaudaraan kita sesama muslim, sesama mukmin, di mana hari ini kita mendapatkan saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina sana. Mereka menghadapi berbagai macam ancaman, bahkan kematian yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita semuanya, Israel laknatullah alaih, yang mereka memborbardir, yang menghantam tidak melihat siapapun, bahkan orang yang tidak seharusnya dan sepantasnya untuk kemudian mereka lakukan, tapi kemudian mereka bunuh, mereka hancurkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian mereka adalah kematian syuhada yang kemudian membangkitkan negerinya untuk negeri yang dimerdekakan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan wafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansawwi junudi wa man ahya sunnata wa salaka sabilahu wa man haja wa jahidu fillahi haqqa jihadi. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Gaza. Wa dammir a'da'aka a'da'adin. Allahumma munzilal kitab wa hazamal ahzab ihjibhum. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasada. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darkis syaqa wa sawa'il qada wa samatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qul hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.